Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami mengkaji tentang babakan mati syahid. Kebanyakan selama ini kita hanya memandang babakan tentang mati syahid itu babakan lahiriah, babakan syariatnya. Jadi di alam dunia ini ada dunia dan juga ada akhirat. Ada hitam dan ada putih. Ada hidup dan ada mati. Dan babakan mati syahid ini pun ada babakan secara syariatnya, pun juga ada babakan hakikatnya. Jadi kalau babakan syariat itu ya yang dipandang syariatnya, yakni jihad, berperang, memerangi kebatilan, memerangi kezaliman secara syariatnya. Jadi yang berperilaku mati syahid yang dimaksud perilakunya badan, perilakunya zahiriah. Akan tetapi hati tinggal masing-masing manusia itu sendiri yang mengetahui hatinya. Yang berperang itu hawa nafsunya atau lillahi ta'ala. Yang bergelora itu masih hawa nafsunya di hatinya demi kepentingan-kepentingan pribadinya atau sudah lillahi ta'ala. Hanya masing-masing manusianya lah yang tahu di dalam hatinya. Dengan maraknya jihad fisabilillah, maka cek hati kita masing-masing. Yang jadi Tuhan di dalamnya itu siapa? Yang wujud di dalamnya itu siapa? Yang hidup di dalamnya itu siapa? Yang berkuasa berperang di dalamnya itu siapa? Jika masih kemanusiaan kita, jika masih hawa nafsu kita yang berperan, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita, itu namanya bukan perang fisabilillah. Meskipun kelihatannya kita berperang, berbondong-bondong melakukan jihad secara syariat. Secara syariat sampai saya terdengar azan diganti hayya 'alal jihad.
Tapi pandanglah hati masing-masing diri kita. Siapakah yang berperan di dalamnya? Wayangkah ataukah dalangkah? Makhlukkah ataukah sang kholikah? Jadi bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri. Bila di hati kita yang jadi penguasa masih manusia kita sendiri di dalamnya, maka meskipun kelihatan syariatnya, meskipun kelihatan dohirianya, perang-perang secara syariat, perang secara ragawi, maka semua itu kemaksiatan di sisi Allah. Jadi kelihatannya kebaikan, jadi kelihatannya ibadah, akan tetapi di sisi Allah itu bukan perang fisabilillah. Akan tetapi di sisi Allah itu perang, berjihad demi hawa nafsu kita sendiri, berjihad demi kelompok-kelompok kita sendiri yang ditunggangi atau yang dibumbu-bumbui dengan ayat-ayat jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu ada versi dohir, ada versi syariatnya. Misalkan ketika selama ini kita tidak rajin sholat, ketika selama ini kita tidak rajin ibadah secara dohiriah, kita berpindah, mengubah, berperang melawan kemalasan, yakni mulai giat beribadah, mulai giat sholat. Itulah perang fisabilillah secara syariatnya. Yang awal mulanya malas untuk sholat, berperang untuk menjalankan, mengerjakan sholat dan ibadah. Itu pun dinamakan jihad fisabilillah. Akan tetapi hakikat jihad fisabilillah itu adalah di hati menegakkan kalimat La ilaha illallah. Itulah hakikat jihad fisabilillah yang sebenar-benarnya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jihad fisabilillah selama ini kita berjihad fi sabilin nafsi. Selama ini sadar ataupun tidak sadar kita berjihad demi hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita tidak pernah berjihad fisabilillah karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri, yang jadi penguasa masih diri kita sendiri, yang ngaku hidup masih diri kita sendiri. Meskipun dohir-dohirnya melakukan perang secara syariat,
Akan tetapi semua itu tidak bisa disebut jihad fisabilillah. Ya, menurut syariatnya betul. Tapi di dalam kajian ini mengkaji babakan rohania, mengkaji babakan hati. Jadi yang berjihad itu bukan badan-badannya. Ini bila dimaknai jihad fisabilillah itu menegakkan kalimat la ilaha illallah, bukan bendera la ilaha illallah. Yang ditegakkan itu bukan tulisan. Orang-orang berbondong-bondong berperang fisabilillah dengan membawa bendera-bendera la ilaha illallah, itu masih perang secara kulit. Itu masih perang secara bendera. Yang dibela adalah bendera. Bendera Tauhid. Yang dibela selama ini bendera atau tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dibela mati-matian selama ini bukan hakikatnya. Akan tetapi yang dibela selama ini hanya tulisan. Hanya bendera kain. Karena apa? Karena yang wujud, yang hidup, yang berkuasa menjadi Tuhan di dalam hati kita masih wujud kemanusiaannya. Yang dibela ya badan-badannya. Jadi semua makna itu masih makna badaniah, makna biskopia. Secara kita memandang biskop belum mengena kepada filmnya. Jadi kita selama ini hanya terlena-lena saja menonton bioskop-bioskop pagelaran dunia. Kita terlena menonton bioskop-bioskop keadaan-keadaan, suasana-suasana zahiriyah, syariat saja. Kita selama ini buta, tuli memandang keadaan hati kita. Bahwa selama ini keadaan hati kita, kalimat la ilaha illallahnya terkubur. Jadi yang dibangkitkan hanya syariatnya saja, membawa bendera, kalimat dan tulisan la ilaha illallah. Syariatnya dibangkitkan, hakikatnya dikubur. Makna la ilaha illallah di dalam hati kita masih terkubur. Jadi meskipun kelihatan syariatnya syahid, akan tetapi hakikatnya mungkar. Fahsya wal mungkar. Karena apa? Karena hakikat makna sejati la ilaha illallah di dalam hati kita selama ini masih terkubur, terkungkung, terpenjara dan terbelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua memahami pemaparan ini. Jadi makna jihad fisabilillah itu menegakkan kalimat tauhid, menegakkan la ilaha illallah di dalam dada kita, di dalam hati kita,
di dalam nyawa kita, di dalam roh kita. Nah, jika kita masih memandang 4 nama, yakni nyawa, jiwa, roh, dan hati, maka kita belum bisa berjihad fisabilillah karena masih terkubur di dalam nyawa, jiwa, hati, roh. Karena 4 nama ini selama ini kita akui bahwa ini nyawa kita, bahwa ini jiwa kita, bahwa ini hati kita, bahwa ini roh kita. Jadi maknanya kitalah yang masih merasa berkuasa atas kehidupan diri kita sendiri. Jadi bila 4 nama dulur papat limau pancer, 4 nama nyawa, jiwa, roh, hati ini sudah dikembalikan kepada pancernya, yakni uripe Allah, yakni hayatullah. Maka sudah tak ada sesebutan lagi nyawa, jiwa, hati, dan roh. Karena hakikat sesungguhnya sesebutan nyawa itu bergantung kepada hidup. Nama jiwa itu bergantungnya kepada hidup. Nama hati itu bergantungnya kepada hidup. Dan nama roh itu pun juga bergantung kepada hidup. Jadi pada intinya 4 nama itu nyawa, jiwa, hati, roh itu nama pinjaman, nama baju-baju saja, bajunya hidup. Nyawa, jiwa, roh, hati itu hanya kata rujukan saja, hanya kata ganti saja. Semua berpulang kepada hidup, kepada uripe Allah. Jadi di sini tidak usah lagi membahas tentang nyawa, jiwa, roh, dan hati. Karena itu baju-bajunya hidup. Selagi manusia masih mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, maka akan bertemu dengan dulur papat itu. Tidak akan bisa pulang, tidak akan bisa pancer kepada urip. Karena urip masih, karena hidup masih diakui sebagai hidup manusianya. Namun bila nyawa, jiwa, hati, roh sudah dilebur, sudah dihancurkan, sudah difandahkan, dikembalikan dengan rela dan ridho kepada pancernya, kepada hayatullah, kepada uripe Allah, maka tegaklah la ilaha illallah. Itulah hakikat jihad fisabilillah. Jihadnya hati, perangnya hati melawan gunggungan hawa nafsu kita sendiri yang bersekutukan dengan iblis dan setan yang nyata. Karena yang menjadi iblis dan setan sesungguhnya siapa? Jadi sesebutan iblis dan setan itu pun juga sesebutan. Hawa nafsu pun itu juga sesebutan. Manusia itu pun juga sesebutan. Jadi pancarkan, kembalikan semua kepada hayatullah, uripe Allah. Monggo kita hayati. Bila kita tak hidup,
Bila kita tak dilahirkan, bila kita tak kita dihidupi oleh Allah, apakah kita kenal dengan nama nyawa, jiwa, hati, roh, setan, iblis, manusia, hawa nafsu? Semua alam semesta ini berpancarnya kepada hidup. Jadi makna jihad fisabilillah di sini bukan seperti makna-makna yang zahir yang selama ini kita ketahui. Perang, membawa senapan, membawa bom. Bukan itu perang fisabilillah. Kebanyakan peperangan itu perang fisabilin nafsi. Perang di jalan hawa nafsunya sendiri. Karena apa? Yang digagas di situ, yang dibahas di situ masih syariat, masih dohiriyah. Jadi bukan makna fisabilillah yang sesungguhnya. Hati kitalah, masing-masing hati kitalah yang tahu hakikat jihad fisabilillah di dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita berjihad kepada Allah? Sudahkah kita menegakkan kalimah La ilaha illallah di dada kita? Hanya kitalah yang tahu. Hanya kitalah yang merasai itu semua. Jadi ceklah, jadi timbanglah, jadi hisaplah masing-masing hati kita sendiri-sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro, agar selamat dari api neraka. Itulah hakikat makna jihad fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas paparan-paparan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.